polisi, Anda harus tahu. Nggak boleh ada pemberitaan aksi di 2 titik. Ini namanya mengganggu. Kalian mengganggu. Kalian antek kamu. Antek semuanya. 1000 lawan saya sendiri. Antek. Saya sumpah kalian nggak bisa mendekati aksi kami. Gagal kalian. Makan duit aguan, tapi kalian gagal misi. Kepada Anda, Anda bisa milih. Walaupun Anda bayar seluruh penduduk bumi, ingat, Anda tidak akan pernah bisa menggeserkan kedudukan kami untuk mundur, walaupun hanya 1 jengkal. Ayo, Rep. Pak polisi, ini kenapa kok bisa ada aksi tempat lain di wilayah ini? Nggak boleh ada pemberitahuan satu tempat di tempat ini. Polisi terlibat ini. Nggak bisa nih. Nggak bisa ada aksi tandingan, ini polisi terlibat nih. Jangan ngikuti aguan, semua aguan yang diikuti kalian. Nggak bisa nih, anti-aguan semua kalian. Nggak bisa, ini kenapa ada aksi di 2 titik bersamaan? Ini pasti ada yang didukung oleh polisi. Nggak bisa, apa kamu gak usah ikut-ikutan? Ini semua anti-aguan kalian. Nggak tahu rakyatnya susah. Tahu rakyatnya susah. Antek kalian, antek. Nggak apa aman apa. Kamu ini siapa? Kamu bela siapa? Bela siapa? Bela aguan juga. Bela aguan kamu. Siapa bela? Kamu bela aguannya. Ya sudah diam. Pak polisi, Anda harus tahu. Nggak boleh ada pemberitaan aksi di 2 titik. Ini namanya mengganggu. Kalian mengganggu. Kalian antek kamu. Antek semuanya. 1000 lawan saya sendiri. Antek. Saya sumpah kalian nggak bisa mendekati aksi kami. Gagal kalian. Makan duit aguan, tapi kalian gagal misi. Makan duit aguan, tapi gagal misi. Gagal misi kalian. Cukup. Pegang nih air. Aku nggak ngambil air dari orang tadi. Apa? Diam aja kamu. Nanti saya bicara nanti di evaluasi nanti. Polisi jadi apa? Jadi kenapa mereka? Udah 2 ada agenda, kok bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Oleh karena itu, mohon Bapak Presiden Pak Prabowo dengarkan cerita warga. Tanggapannya gimana tadi? Iya, begini. Ini kan aksi sudah resmi ada pemberitahuan. Aksi di 2 titik di dalam satu tempat yang bertentangan itu nggak boleh. Itu namanya provokasi. Ini kan aksi mengkritisi politik 2 yang milik Aguan dan Abdi Salim. Lalu di mana ada aksi di sebelahnya yang kontra kami yang mendukung oligarki fiktiva. Maka tidak mungkin tidak. Jelas itu adalah antek-antek Aguan. Makanya kami tadi ingin tegaskan bahwa biarlah mereka menjalankan misi Aguan, dapat duit dari Aguan, tapi misi mereka gagal. Mereka tidak akan bisa menghentikan atau apalagi membubarkan aksi kita. Ini adalah aksi perjuangan rakyat untuk melawan oligarki properti di area wilayah Banten yang ini juga akan menjangkau wilayah seluruh Indonesia. Ingatlah seluruh rakyat Indonesia, ini bukan hanya masalah Banten, ini masalah rakyat Indonesia. Ini bukan hanya masalah rakyat, ini masalah Islam. Ada peradaban Islam, Kesultanan Banten yang khas dengan Islamnya mau diganti peradaban sekuler, hedonis, miras, joget-joget. Ini apakah kita terima? Tidak terima kan? Karena itu saya tegaskan, kita tidak akan pernah gentar melawan oknum-oknum bayaran Aguan, oknum-oknum bayaran Abdi Salim. Dan saya tegaskan kepada Anda, Abdi Salim, walaupun Anda bayar seluruh penduduk bumi, ingat, Anda tidak akan pernah bisa menggeserkan kedudukan kami untuk mundur, walaupun hanya 1 jengkal. Walaupun Anda membayar seluruh pejabat Republik ini untuk menghentikan suara-suara kami untuk menyampaikan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, saya tegaskan, Anda tidak akan bisa melafazkan 1 kalimat pun untuk menghentikan apa yang hari ini kami perjuangkan. Ingat, kami hari ini tidak sekedar berjuang atas nama kami, tapi kami berjuang atas generasi leluhur kami,
Kami berjuang atas generasi hari ini, dan kami berjuang juga untuk generasi masa depan umat ini, masa depan umat Islam yang ada di Banten, masa depan umat Islam yang ada di Republik di Indonesia ini. Jadi sekali lagi, wahai Akuan Antoni Salim, Anda boleh bungkam, tapi Anda terus bergerak berusaha membungkam kami. Sekali lagi, rupiah yang sekalian miliki tidak ada nilainya di hadapan kami. Demikian. Kalau ada yang lawan, jangan diem, lawan dulu. Kalau kita diem dianggap salah, kalah. Betul. Hidup Bang Ardi. Orator dari tokoh kita yaitu Bapak Marwan Batubara. Kepadanya dipersilakan. Siap mendengarkan. Ya. Rakyat melihat bahwa rezim ini inkonstitusional dan mengadu domba rakyat. Ya, mengatakan bahwa seolah PSN sudah selesai, PIK sudah selesai, tapi faktanya rakyat melihat pembangunan dan penjajahan itu terus berlangsung. Rakyat menunggu fatwa-fatwa para tokoh. Apa yang harus dilakukan? Sepertinya penguasa sudah dibawa oligarki. Jadi bukan tidak berkuasa. Nah, kita lihatlah Pak Yusuf Kalla yang mantan wakil presiden, tanahnya diambil, dan itu kerjasama mafia dengan oligarki dan aparat hukum. Jadi sebenarnya ya saya nggak tahu, melawan ini memang hanya rakyat, karena kalau mengharap penegak hukum, pemerintah, kemudian itu udah nggak kuat lagi. Ya setingkat Yusuf Kalla lah contohnya. Yusuf Kalla aja diambil, dirampok tanahnya, apalagi rakyat lain. Jadi saya pikir kejadian Yusuf Kalla di Makassar itu adalah sudah titik awal revolusi untuk melawan oligarki. Itu titik awal revolusi karena mereka betul-betul memproklamirkan bahwa kami oligarki bisa melakukan apa saja dan ke siapa saja. Jadi jangan coba-coba lawan kami. Yusuf Kalla aja kami lawan. Kami korbankan, apalagi kalian-kalian. Kan kira-kira itu pernyataan mereka. Rakyat berusaha agar ini sampai kepada telinga presiden. Apabila presiden dianggap rakyat tidak memberikan keamanan yang cukup untuk persoalan-persoalan penjajahan ini, apa yang harus dilakukan kepada presiden? Saya sih melihat tidak ada lain, jangan menunggu presiden. Rakyat sudah harus melawan, nggak usah menunggu presiden apakah dia atau tidak diam. Rakyat sudah harus melawan karena ya kejadian, saya ulangi, kejadian Yusuf Kalla adalah proklamasi oligarki bahwa dia bisa melakukan apa saja kepada siapa saja. Jadi saya tidak lagi menyatakan Prabowo. Rakyat sudah harus menyelamatkan dirinya karena faktanya mereka sudah melakukan apa saja. Itu sebenarnya inti dari kejadian ini, dan ya kita udah duga memang itu akan terjadi. Ya baik pemirsa, saudara sebangsa dan tanah air. Inilah yang menjadi kesemasannya rakyat apabila presiden tidak mengajak dialog para tokoh ya untuk mengatasi penjajahan yang akan pasti terjadi ini ya. Dan kita harus apa sih yang sudah dirampok oligarki? Jutaan hektar hutan sudah di tangan mereka. Jutaan hektar kebun sudah di tangan mereka. Jutaan hektar tambang di tangan mereka. Jutaan ribuan kilometer pantai sudah di tangan mereka. Hampir semua pejabat sudah dibeli oleh mereka. Hampir semua pejabat, hampir semua ketua partai itu saya yakin sudah di tangan mereka. Kita tidak pernah mendengarkan pembelaan partai politik kepada rakyatnya. Kita tidak pernah mendengarkan pejabat membela rakyatnya. Tapi kita menyaksikan dengan nyata pejabat menjadi pembawa baki daripada oligarki. Nah, itu negara ini memang betul-betul sudah negara oligarki, dan itu saya ingatkan, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa hasil reformasi 98 adalah berhasil menyerahkan kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam kepada oligarki. Jadi kepada para aktivis 98, saya pikir sebaiknya kalian berkumpul. Itulah hasil reformasi 98. Baik Pak Said,
rakyat menunggu petuah, menunggu petunjuk dari para tokoh-tokoh. Kalau tidak, ini akan menjadi sesuatu keburukan bagi rakyat. Merdeka! 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 Bakarnya di mana? Lanjut. Oke, harap masyarakat Banten untuk kesini juga. Ini adalah naga ini adalah binatang yang harusnya tidak ada di tanah Banten. Yang tidak harus ada di tanah Banten. Naga hampir memakan Garuda. Apakah kita ingin Garuda kita diterkam oleh naga kemudian mati? Kita harus mematikan dulu naga itu. Naga itu adalah simbol keratusan dan simbol kesaktian. Dia tidak bisa kita bunuh begitu aja. Tapi kita harus bakar. Kita bakar berarti memang semua kekuatannya harus punah. Ini adalah pelajaran untuk kita oligarki. Dan ingat, negara ini, tanah ini adalah milik kita, milik rakyat Indonesia. Tidak ada tanah negara. Yang ada adalah tanah rakyat. Jadi kamu siapa? Akuan. Tidak bisa kau dengan duitmu akan membeli tanah kita semua. Tidak ada yang terbeli. Tapi kami yang tersisa, kami akan melawan dan terus melawan. Begitu ya? Oke, bela Indonesia. Oke, ya, sekali lagi teriak, kami Garuda, bukan naga. Oke, untuk sekarang kepada masyarakat Banten, perwakilan untuk membakar, untuk simbol membakar naga. Siapa dari warga Banten? Riki, warga Banten. Warga Banten. Naganya diturunin, nanti kan bahaya kalau dibakar. Agak turun. Ya. Turunin naganya, Bu. Ya, cukup. Ya, teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan membakar patung naga. Patung naga ini adalah simbol bagi eksistensi oligarki, terutama yang dari Cina di Indonesia, yaitu di PIK 2. Sementara kita punya negara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mempunyai simbol negara yaitu Garuda. Udah dibakar dulu, Bang. Bakar dulu, Bang. Kita membiarkan ya oligarki Cina membangun lambang yang namanya naga di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini sudah tidak bisa ditolerir. Maka sebentar lagi kita akan membakar patung naga ini, simbol patung naga ini. Untuk dengan itu kita mengingatkan pertama kepada oligarki, terutama Aguan dan Salim, ya, sebelum nanti rakyat bertindak sendiri merubuhkan patung naga yang ada. Ayo dibakar segera ini. Pak Said Didu. Pak Said Didu komando. Jangan pidato lagi. Ini peringatan dari rakyat, dari seluruh rakyat Indonesia. Kita minta ayo segera dibakar. Dan Salim segera merubuhkan patung naga di PIK 2. Turunkan dibakar, Bu. Naganya, Bu. Kita mengingatkan Presiden Prabowo yang di atas, sudah berulang kali ingin menegakkan hukum dan konstitusi. Konstitusi itu menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Sekarang sudah berdiri yang namanya Negara PIK 2 dan kedaulatan negara Republik Indonesia sudah dirampok oleh oligarki. Nah, karena itu, kalau Pak Prabowo konsisten dengan ucapannya bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, kita juga menuntut Pak Prabowo agar mengerahkan TNI atau TNI AL, sebagaimana dulu beliau mengerahkan TNI AL untuk mencabut pagar. Maka
mulai hari ini dalam waktu seminggu atau dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita meminta Pak Prabowo mengerahkan TNI dan kalau perlu didukung oleh Polri ada ya, TNI dan Polri untuk segera bersama-sama merubuhkan patung naga yang ada di Bintang. Kemudian yang ketiga, kita juga menuntut kepada DPR sebagai wakil rakyat jangan hanya berdiam diri di Senayan. Ya, negara kita sudah dirampok kedaulatannya oleh negara kedua dipimpin oleh Jokowi, Anwar dan Salim. Bakar! Kedua dirempang dan di berbagai daerah. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Maka DPR harus menegakkan kedaulatan rakyat sebagai wakil-wakil rakyat di Senayan untuk juga segera bertindak memerintahkan pemerintah terutama TNI dan Polri untuk segera merubuhkan patung naga yang ada di Bintang. Nah, yang terakhir saya kira saya juga menghimbau kita semua untuk mempersiapkan diri bagaimana supaya patung itu segera rubuh. Tapi kita masih beri kesempatan pertama kepada Anwar dan Salim dan Jokowi tentu saja. Kemudian yang kedua Pak Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan yang ketiga kepada DPR untuk segera bertindak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan konstitusi. Dan kalau ketiga unsur ini tetap diam, saya kira sudah waktunya rakyat untuk menyatakan sikapnya untuk bersama-sama kita datang ke PIK 2 untuk merubuhkan dan membakar patung. Bakar! Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembakaran. Bakar di plastik. Berdiri. Bakar patung naga. Pak Prabowo, perhatikan ini Pak Prabowo. Patung naga harus Anda segera robohkan di PIK 2. Ya, sebelum rakyat nanti menumpahkan kemarahannya. Ingat Pak Prabowo, atas janji-janji Anda. Jangan hanya sekedar ngomong-ngomong. Terima kasih. Kami berjuta rakyat bersimpan luka, anak bulu tak